Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Wahid Setiawan, NIM 22064. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan, mohon maaf, kuliah tamu, usaha kefarmasian di bidang industri obat tradisional. Yang pertama, untuk pendahuluannya, saat ini industri itu sudah masuk ke dalam industri 4.0, di mana hal ini membuat semakin besar market dan membuat industri disrupsi pemasaran produk. Hal ini merupakan potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan dan memasarkan produk dari industri itu sendiri. Dalam hal ini adalah obat tradisional. Apalagi dengan mindset masyarakat yang selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan mereka. Dalam hal ini, apoteker dapat mengembangkan potensinya melalui media sosial dengan memberikan edukasi atau pengembangan terkait dengan produk kefarmasian. Selanjutnya, selain dari keuntungan-keuntungan yang sudah saya sebutkan di atas tadi, ada beberapa tantangan kita sebagai apoteker untuk pada industri 4.0 ini, yang dimana uh, yang pertama adalah banyaknya produk ilegal. Hal ini sesuai dengan banyaknya marketplace yang atau media-media sosial yang dapat digunakan industri farmasi untuk memasarkan produk mereka, sehingga dalam hal ini juga akan menimbulkan banyaknya produk-produk ilegal yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah tahapan yang panjang dalam pengembangan produk. Yang ketiga adalah edukasi yang kurang atau minimnya bukti ilmiah terkait dengan klinis pada produk. Hal ini terkait dengan industri obat tradisional saat ini masih dalam hal bukti ilmiahnya itu masih berdasarkan bukti empiris saja, sehingga masih bisa dikatakan kurang bukti ilmiah pada produk-produk obat tradisional. Yang keempat itu adalah banyaknya penelitian yang hanya pada lingkup universitas yang tidak dapat diproduksi pada skala industri. Selanjutnya, untuk industri itu sendiri, di Indonesia memiliki banyak sekali potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi bahan obat tradisional, yang dimana ada sekitar 9.600 tanaman yang dapat bermanfaat. Selain itu, data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 50% warga negara Indonesia mengonsumsi jamu, dan 96% diantaranya telah merasakan manfaat, sehingga pengembangan produk alam ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Mohon maaf. Selain itu, dilihat dari pangsa pasar di Indonesia selalu naik. Di pasar global pun juga menunjukkan tren yang sama, di mana ada peningkatan market untuk obat herbal, untuk obat herbal. Sehingga obat-obat herbal ini dapat dikatakan merupakan produk yang sangat menjanjikan baik untuk pasar nasional maupun pasar global. Peningkatan-peningkatan ini juga tidak lepas dari pengaruh media digital, di mana media digital ini akan meningkatkan demand konsumen karena kemudahan akses media sosial. Hal ini tentu saja berkaitan dengan era di mana masyarakat sekarang sudah banyak sekali memanfaatkan internet atau media-media online sebagai sarana untuk bertukar informasi, di mana hal ini juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan industri obat tradisional atau bahkan produk obat tradisional itu sendiri, yang dimana hal ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap obat tradisional. Berikut ini merupakan pengembangan bahan alam. Tahap pengembangan bahan alam yang pertama itu bahan alam yang memiliki potensi menjadi produk, mulai dari pangan, fungsional, ekstrak, serta sediaan, harus memiliki izin edar, melakukan investasi dan pengembangan industri obat tradisional. Lalu kita sebagai apoteker memiliki kemampuan yang lebih terkait menilai atau melakukan riset untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, serta tepat sasaran. Ini merupakan klasifikasi produk yang ada di Indonesia berdasarkan Kementerian Perindustrian. Yang pertama itu ada makanan dan minuman, yang kedua itu ada obat tradisional, yang ketiga itu kosmetika, serta yang terakhir adalah suplemen. Untuk obat tradisional sendiri masih dibedakan menjadi 4 jenis atau 4 golongan. Yang pertama itu adalah jamu, di mana jamu ini merupakan obat tradisional yang penggunaannya itu sudah berdasarkan empiris serta penggunaan yang sudah bertahun-tahun. Lalu ada obat herbal terstandar atau OHT, di mana jenis obat tradisional ini merupakan obat tradisional yang sudah melalui uji praklinis.
Yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka sendiri merupakan obat tradisional yang dimana sudah melalui uji praklinis serta uji klinis, yang artinya keamanan keamanan serta manfaat dari fitofarmaka ini sudah dijamin melalui uji-uji tersebut. Selanjutnya kita mengenal nomor izin edar yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa nomor izin edar yang berlaku. Nomor izin edar untuk jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen, makanan, serta kosmetik. Di mana masing-masing kode untuk jenis-jenis nomor izin edar ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya untuk jamu, dua huruf pertama pada kode nomor izin edarnya itu menggunakan huruf T dan R untuk jamu tradisional lokal, dan untuk jamu tradisional import itu dua kode pertama pada nomor izin edarnya itu menggunakan huruf T dan I. Selanjutnya untuk OHT itu menggunakan huruf H dan T, lalu fitofarmaka itu menggunakan huruf F dan F. Suplemen itu untuk suplemen lokal dua huruf pertama pada kode nomor izin edarnya itu menggunakan huruf S dan D. Lalu untuk suplemen impor itu menggunakan S dan I. Begitu pula dengan makanan serta kosmetika. Selanjutnya regulasi produk di Indonesia, yang dimana semua produk yang beredar di masyarakat ini harus memiliki izin edar dari Badan POM, di mana produk akan dievaluasi terkait dengan mutu serta kualitas dari produk untuk menjamin keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Selanjutnya merupakan tata laksana registrasi obat bahan alam di Badan POM. Yang pertama, untuk praregistrasi sendiri, eh, merupakan kategori timeline untuk registrasi PNBP. Selanjutnya setelah lolos uji praregistrasi akan masuk ke dalam tahap registrasi atau pre-market evaluasi, di mana pada pre-market evaluasi ini ada beberapa dokumen yang diperlukan, contohnya diantaranya adalah dokumen administrasi, data safety dan efikasi, dokumen kualitas, serta yang terakhir adalah dokumen labeling atau penandaan. Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, maka Badan POM akan melakukan evaluasi, di mana terdapat beberapa output dari evaluasi ini. Salah satunya adalah penolakan, persetujuan, atau penambahan data bila diperlukan. Ini merupakan tahapan kunci dalam hilirisasi produk herbal di Indonesia. Pada dasarnya, tahapan-tahapan ini tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan obat konvensional, di mana yang pertama harus melakukan preformulasi. Untuk preformulasi sendiri ini, kita harus mencari tahu apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk tahap selanjutnya. Contohnya adalah eksipien yang digunakan, lalu ada kelarutan bahan-bahan yang digunakan, serta stabilitas dari bahan-bahan yang digunakan. Apabila sudah melalui mohon maaf, apabila sudah melalui fase preformulasi, dilanjutkan dengan fase formulasi, dilanjutkan dengan fase desain dan stabilitas tes, lalu ada validasi proses, dan yang terakhir apabila produknya sudah jadi, dapat kita pasarkan, dapat kita registrasi di Badan POM. Ini merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran produk ke Badan POM. Untuk dokumen-dokumen pada tahap praregistrasi diperlukan master formula, surat perjanjian kerjasama, kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada. Lalu yang terakhir adalah surat penunjuk untuk produk-produk impor. Yang ketiga adalah registrasi. Untuk tahapan registrasi ada beberapa dokumen yang diperlukan seperti sertifikat analisis bahan baku dan kemasan, sertifikat analisis produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, dan yang terakhir adalah hasil praregistrasi. Ini merupakan persyaratan mutu produk jadi yang dikeluarkan oleh Badan POM, di mana ada beberapa parameter seperti parameter pemberian serta keseragaman bobot atau volume untuk semua jenis bentuk sediaan, kadar air untuk bentuk sediaan rajangan, kapsul, kaplet, tablet, dan pil, uji waktu hancur untuk sediaan kapsul, tablet, dan pil, uji pH, uji pH, BJ, kadar alkohol untuk cairan obat dalam, lalu uji cemaran mikroba untuk semua jenis bentuk sediaan, serta dan juga uji cemaran logam berat, dan yang terakhir adalah uji kloramfenikol untuk sediaan yang mengandung madu serta turunannya. Ini merupakan contoh-contoh produk low risk, obat tradisional low risk yang dikeluarkan oleh Badan POM. Untuk produk-produk low risk sendiri, Badan POM sudah menetapkan kriteria khusus, contohnya adalah komposisinya yang sederhana, sudah dapat evidence base atau bentuk sediaannya itu harus berupa oral atau topikal.
Selanjutnya, obat tradisional tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%. Tidak boleh mengandung bahan kimia obat, narkotika, serta psikotropika. Untuk sediaan intravaginal, sediaan tetes mata, sediaan parenteral juga tidak boleh karena terkait dengan proses produksi sediaan-sediaan di atas memerlukan tingkat sterilitas yang cukup tinggi. Sedangkan untuk industri obat tradisional, eh, ruangan produksinya tidak didesain untuk memiliki tingkat sterilitas yang cukup tinggi. Ini merupakan ketentuan umum pendaftaran pangan olahan, di mana setiap pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri, itu harus memiliki nomor izin edar, di mana nomor izin edar sendiri ini akan diterbitkan oleh Kepala Badan POM. Pengecualian untuk pangan olahan yang dimana diproduksi oleh industri rumah tangga, mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil, dan digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, tetapi tidak dijual secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya adalah strategi pemasaran pada era digital ini, di mana yang pertama dengan adanya media sosial, maka industri tidak perlu memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk mempromosikan produk mereka, dan juga lebih tertarget khusus untuk target yang kita inginkan. Untuk target market sendiri, harus dilakukan survei terkait dengan apa yang sedang tren di pasar saat ini. Yang ketiga adalah perlu diingat banyak sekali pesaing dalam platform penjualan ini, di mana sebagai marketer yang baik kita harus dapat melakukan inovasi di mana kita harus bisa menciptakan produk yang berbeda dan unik. Hal ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita sebagai apoteker harus memiliki inovasi terkait produk-produk yang akan kita uh, produksi. Yang di mana keunikan dari produk-produk ini itu akan menjadi nilai tambah untuk produk kita agar lebih dikenal di masyarakat serta dapat bersaing uh, di marketplace yang dimana persaingannya itu sudah cukup ketat. Yang terakhir adalah tantangan dalam perencanaan produk, di mana harus dapat mengedukasi dan mengiklankan pada masyarakat yang tepat. Yang kedua adalah kualitas serta khasiat harus juga diperhatikan, di mana jika produk tidak berkualitas dan berkhasiat, maka masyarakat tidak akan mau untuk membeli produk kita. Yang ketiga adalah kendala perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah harus memiliki konsep produk yang unik dan berbeda dari kompetitor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.